Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingatkan di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Salat tahajud ini adalah solusi dari semua permasalahan hidup. Iya. Kadang-kadang kalau kita capek, kita bangun gini doang, kemudian kita katakan astagfirullahaladzim, kita tidur lagi, itu juga sudah termasuk dicatat sebagai orang yang menghidupkan malam dengan minta ampun kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sahabat Ummah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam Catatan Ummah. Sahabat Ummah yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki masalah. Baik masalah yang besar, sedang, kecil. Namun, berbeda-beda bagaimana cara menyikapinya. Kebanyakan manusia menyikapi atau menyelesaikan masalah dengan mengandalkan manusia lainnya. Atau mengadukan masalahnya kepada manusia yang mungkin memahami dia. Tapi kebanyakan dari kita lupa bahwa tempat mengadu terbaik adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin bisa memberikan kita edukasi bahwa mengadu kepada Allah itu jauh lebih utama daripada mengadu kepada manusia. Di waktu mana? Di waktu apa? Yaitu di sepertiga malam pada sholat tahajud. Di mana sholat tahajud ini ternyata memiliki berbagai manfaat dan juga keutamaan, keistimewaan. Apa saja keutamaan atau keistimewaan dari sholat tahajud dibanding dengan sholat-sholat lainnya? Dan apa untungnya kita berduaan kepada Allah, berhalawat kepada Allah di dalam sholat tahajud? Kita akan coba mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tadi dengan ahli ilmu yang tentu bisa menjawab semua itu, yaitu Ustazah Ummah Okistina Dewi. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ummah? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Mbak Zeda. Alhamdulillah sehat. Baik Ummah, kita sebagai perempuan biasanya suka curhat ya ke sahabat, orang tua, sesama manusia. Itu kadangkala satu cara untuk menyelesaikan masalah. Tapi kadang orang lupa. Iya. Kalau kita tuh bisa loh curhat sama Allah. Nah pertanyaannya nih Om, ada yang namanya sholat tahajud. Sholat di sepertiga malam, katanya itu mustajab banget untuk berdoa. Apa sih keistimewaan atau keutamaan sholat tahajud dalam Islam? Baik, mungkin kita harus membedakan dulu ya. Sholat tahajud itu apa sih? Kemudian sholat malam itu apa sih? Dan qiyamul lail itu apa? Kalau kita bahas mengenai sholat tahajud, spesifik sholat tahajud itu memang dikatakan harus tidur dulu, baru kemudian kita sholat. Boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, terserah teman-teman semuanya. Kemudian kalau qiyamul lail itu artinya adalah menghidupkan malam. Menghidupkan malam, nggak harus sholat aja, bisa baca Quran, bisa dengar ceramah, bisa zikir. Makanya orang-orang yang haid, perempuan, juga kalau bisa qiyamul lail. Bukan berarti haid itu atau menstruasi teman-teman nggak bisa bangun di malam hari, di sepertiga malam terakhir itu lebih afdol ya, sekitar jam 2:30 sampai menjelang subuh. Jadi qiyamul lail itu isinya ada sholat tahajud, ada sholat tobat, ada sholat hajat, ada baca Quran, ada zikir, ada dengar ceramah, ada aktivitas-aktivitas amal-amal kebaikan lainnya lah gitu. Itu qiyamul lail, menghidupkan malam. Ada juga sholat malam. Sholat malam ini itu lagi ya, nggak mesti tidur. Sholat malam bisa macam-macam. Sholat malam ada sholat tahajud, ada sholat teman-teman mau sholat tobat di malam hari juga boleh. Intinya adalah teman-teman semua sebaiknya yang dilakukan memang sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu tadi saya katakan 2:30 sampai menjelang subuh. Boleh nggak dilakukan setelah sholat isya, setelah adzan isya, kemudian kita melakukan sholat malam setelah isya? Boleh, itu juga sholat malam. Tapi itu di awal malam. Yang terbaik adalah di sepertiga malam terakhir. Berarti sholat tahajud nggak harus tidur dulu ya Om ya? Sholat tahajud ulama mengatakan tidur terlebih dahulu. Kalau sholat-sholat yang lainnya, teman-teman boleh sholatnya kapanpun. Sholat tobat, sholat hajat, teman-teman boleh sholat kapanpun. Karena ada beberapa sumber sholat tahajud nggak harus tidur ada dulu. Yang mengatakan tidak tidur dulu, ada yang mengatakan afdol tidur dulu. Saya pribadi mengambil pendapat tidur dulu gitu.
Kemudian kita sebut itu sebagai sholat tahajud. Tapi yang ingin saya katakan sama teman-teman semua, kenapa ditekankan di sepertiga malam terakhir? Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingatkan di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Kita nggak bisa bayangin ya Allah turun ke langit dunia bagaimana, tapi yang jelas itu dekat dengan kita. Artinya apa? Kata Rasulullah, kalau engkau bangun di sepertiga malam terakhir, itu kondisi di mana Allah turun ke langit dunia dan dijanjikan. Siapapun yang doa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Siapapun yang minta, Allah akan berikan. Siapapun yang minta ampun, Allah akan ampuni dia. Itu janji. Disebutkan di sepertiga malam terakhir. Jadi rugi sekali kalau kita nggak bangun di jam-jam seperti itu. Karena bangun menghidupkan malam itu kebiasaan orang-orang yang saleh. Dan dijanjikan syurga. Jadi keutamaannya apa sih? Ya selain doa kita dikabulkan, maka dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Dan itu ciri dari orang-orang yang saleh. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 19 misalnya, Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan di mana ada mata-mata air di sana. Kemudian sesungguhnya orang-orang inilah yang berada dalam syurga inilah. Mereka itu ketika di dunia orang-orang yang selalu berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka selalu mohon ampun kepada Allah SWT. Orang-orang seperti ini yang dijanjikan masuk ke syurganya Allah. Jadi malam itu justru harusnya sedikit tidur. Artinya apa? Artinya ya tidurnya jangan begadang juga ya supaya kita bisa bangun. Kemudian tidur siang, kalau bisa ada tidur siang untuk mengembalikan energi kita, tidur siang. Hai, untuk teman-teman semua yang punya masalah dengan flek hitam atau warna kulit nggak merata atau warna kulit kusam, teman-teman bisa pakai Oza Skin. Ini yang saya pakai. Kita menyebutnya triple kill flek hitam, terdiri dari, coba kita lihat, terdiri dari facial wash. Nah, ini untuk eksfoliasi, untuk mengangkat sel kulit mati teman-teman semua. Nah, ketika sel kulit matinya sudah terangkat, jangan lupa untuk pakai krim malamnya. Ini nih yang fungsinya, yang mengandung zaitun ekstrak dan arbutin. Ini salah satu fungsinya adalah untuk mencerahkan wajah kita. Nah, ini dia krim paginya untuk melindungi kulit teman-teman semua dari paparan sinar matahari. Nah, kalau udah proteksi begini, insya Allah tunggu dalam beberapa bulan kulit teman-teman akan menjadi cantik dengan Oza Skin. Oke, berarti sholat tahajud itu istimewa sekali ya ya. Bahkan tahajud bisa mengangkat derajat manusia ya. Atau sholat hajat, atau sholat taubat yang dilakukan di malam hari. Menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah. Apa bedanya sholat tahajud dengan sholat sunnah-sunnah lainnya? Sholat tahajud dilakukan setelah bangun tidur, di malam hari tentu saja. Sholat-sholat sunnah lainnya ya juga sama, tapi bisa dilakukan kapanpun. Sholat taubat bisa dilakukan kapanpun, sholat hajat bisa dilakukan kapanpun. Istimewanya apa sih sholat tahajud dengan sholat sunnah lainnya? Betul. Kelebihannya apa? Betul, memang atau kita mengatakannya sholat malam ya, sholat yang dilakukan pada malam hari. Dalam hadis riwayat Muslim memang dikatakan sholat yang paling afdal, sholat yang paling baik adalah sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Yang dilakukan di malam hari. Kenapa? Coba kita renungi. Sholat malam itu adalah sholat yang dimana kita bisa sangat khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sholat pada malam itu adalah sholat yang paling tenang, ya kan? Kemudian kedua, kita lihat bahwa kesibukan di waktu malam itu berkurang tentu saja, sehingga kita akan lebih ikhlas dan jauh daripada riya. Kan kalau sholat malam itu cenderung orang nggak ngelihat kita, sehingga itu dikategorikan sebagai ibadah yang sembunyi-sembunyi, akan lebih mendekatkan pada keikhlasan. Kita memang melakukannya lillah karena Allah, bukan karena mau dipuji-puji oleh manusia. Jadi itu kenapa sholat malam itu afdol. Dan dilakukan pada saat hampir semua orang beristirahat. Ya, sulit dilakukannya ya. Nggak bisa semua orang melakukannya. Makanya kan dikatakan sholat subuh dan sholat isya. Subuh dan isya itu termasuk orang-orang yang biasanya sulit untuk melaksanakannya, gitu. Karena kalau subuh masih ngantuk, kalau malam orang ngantuk. Apalagi sholat malamnya, apalagi sholat sebelum subuhnya, gitu. Jadi nggak semua orang bisa melakukannya. Makanya itu adalah ciri dari orang-orang yang saleh ketika mereka melakukan sholat malam itu. Oke, Masya Allah. Ini biasanya kita kalau melihat dari beberapa sumber itu ada yang menyebutkan bahwa doa yang paling mustajab itu adalah doa setelah sholat wajib. Ada beberapa sumber yang mengatakan seperti itu. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa sholat di sepertiga malam itu mustajab, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Bagaimana tuh posisi berdoa, beribadah di sepertiga malam dengan setelah sholat wajib? Teman-teman sekalian, tadi kita udah tahu ya bahwa keutamaan orang-orang yang menghidupkan malam tadi, doa-doanya dikabulkan, dosa-dosanya diampuni, Allah berikan syurga kepadanya. Dan sebelum jawab pertanyaan Mbak Zeda tadi ya,
afdolnya yang mana sih sebenarnya ketika doa kita mau dikabulkan, waktunya yang mana sebenarnya? Sebelum jawab pertanyaan Mbak Zeda, kita juga harus tahu bahwa sholat malam itu akan menampakkan tanda-tanda keimanan, nampak tanda-tanda keimanan di wajah seseorang. Ketika orang sering sholat malam, biasanya wajahnya jadi bercahaya. Ketika orang sering sholat malam, kan hatinya kan terjaga ya. Dia mendapatkan kemanisan iman, itu yang menyebabkan akhirnya terpancar dari wajah yang bercahaya. Wajah bercahaya itu bukan berarti harus putih ya. Iya, skincare dong kalau putih ya. Kita sering bercahaya kok, konteksnya gimana tuh? dia suka sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi kita bisa lihat. Mungkin auranya ya. Iya, kadang-kadang wajah orang tuh gelap ya, misalnya karena dari negara tertentu atau dari suku tertentu, tapi wajahnya memancarkan cahaya, pancaran keimanan, pancaran ketulusan, kebaikan, itu terasa kok. Karismanya juga. Iya, itu salah satunya kenapa salah satu amalan yang dia lakukan adalah karena sholat malam. Nah tadi Mbak Zeda tanya, jadi sebenarnya kalau kita ingin berdoa, afdolnya yang mana nih? Ada yang mengatakan setelah sholat wajib, ada yang mengatakan sepertiga malam terakhir. Betul, dalam berdoa itu tentu harus kita lihat ada yang namanya waktu-waktu mustajab dan tempat-tempat mustajab. Tidak hanya di sekedar sepertiga malam terakhir. Waktu-waktu mustajab itu apa saja sih? Ya tadi ya, sepertiga malam terakhir, kalau ingin doanya cepat dikabulkan oleh Allah, doa tuh jam 2:30 sampai menjelang subuh. Setelah melakukan amal-amal sholih, setelah sholat, setelah ngaji, setelah sedekah di majelis ilmu, langsung berdoa. Karena itu setelah amalan sholih. Doa setelah azan sebelum iqomat, itu juga mustajab. Doa ketika hujan turun, itu waktu-waktu mustajab. Doa di hari Jumat sore, itu juga waktu-waktu mustajab. Doa ketika berpuasa sampai berbuka, itu juga waktu mustajab. Kalau tempat mustajab, di Raudhah, di Madinah, atau di Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu tempat-tempat mustajab. Jadi kalau dibilang mana nih yang lebih afdal? Semuanya baik, kalau bisa digabungkan lebih baik. Contoh, kemarin ibu saya terkena serangan jantung. Pada saat itu dokter mengatakan agak sulit untuk bertahan, koma kan dengan ventilator. Maka yang saya lakukan adalah mencari waktu terbaik dan tempat terbaik. Tempat terbaik karena kejadiannya di Mekah, jadi kita ke Baitullah. Waktu terbaik di sepertiga malam terakhir. Semuanya ya. Kapan lagi? Setelah melakukan tawaf, setelah amal sholih. Jadi semuanya diambil gimana caranya biar doanya dikabulkan oleh Allah. Gitu. Oke, jadi memang sepertiga malam itu keistimewaannya luar biasa ya dibanding dengan waktu-waktu biasa. Iya, makanya harus bangun. Tapi kalau misalnya nggak bisa tidur nih Om, kita berdoa di sepertiga malam, itu beda nggak? Nggak apa-apa. Dengan sebelum tidur atau dengan tanpa tidur dengan... Kalau teman-teman ingin melakukan tahajud, sholat dengan niat tahajud memang harus tidur dulu. Tapi kan tidak hanya menghidupkan malam dengan tahajud. Teman-teman bisa melakukan apapun kan? Berzikir itu juga cuma sebentar. Zikir itu panjang dengan doa yang panjang kita ucapkan. Teman-teman, Rasulullah SAW itu wajib loh melakukan salat malam. Kalau kita kan sunnah ya. Kalau Rasulullah SAW itu salat tahajud itu wajib. Dan lihat betapa dahsyatnya salat malam itu bisa mengubah kehidupan kita. Bisa menolong kehidupan kita. Ada kisah di mana ketika itu Rasulullah SAW tahun 2 Hijriah ada perang Badar. Perang Badar ini perang yang sangat susah karena umat Islam jumlahnya masih sedikit. Kala itu sekitar 313 orang, 314 orang melawan musuh yang 1000 orang dengan perlengkapan yang sangat banyak. Mustahil untuk menang. Mustahil dalam pandangan manusia, nggak mungkin menang. Udahlah perlengkapan senjata sedikit, orang-orangnya sedikit. Ini juga nggak punya pengalaman banyak gitu ya, maksudnya pasti kalah lah kalau secara logika matematikanya manusia. Makanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menghidupkan malam, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, Rasulullah angkat tangannya, Rasulullah berdoa sepanjang malam, ya Allah, tolong ya Allah dalam peperangan Badar. Kalau Engkau nggak menyelamatkan kami, nggak memenangkan kami, ini saya nggak ada yang menyembahmu lagi, ya Allah. Saking Rasul tuh ingin agar Allah menurunkan pertolongan, entah gimana caranya. Karena tanpa Allah kalau cuma mengandalkan kekuatan manusia pasti kalah. Sampai Abu Bakar mengatakan, sudahlah ya Rasulullah, istirahat. Sudah panjang doamu engkau panjatkan. Apa yang terjadi pada keesokan harinya di perang Badar? Allah menurunkan pertolongannya. Dengan cara apa? Mengirimkan ribuan pasukan malaikat-malaikat untuk menjadi pasukan yang membela umat Islam sehingga perang Badar dimenangi oleh umat Islam. Jadi kalau kita ngerasa dalam kehidupan kita nggak bisa ada yang nolong, mustahil, nggak mungkin terjadi, kun fayakun. Bangun di sholat malam, jangan tinggalin sholat malam itu. Engkau akan merasa terkejut sendiri begitu mudahnya Allah merubah keadaan. Gitu. Jadi kalau melihat apa yang terjadi dengan Rasulullah tadi, Masya Allah ya, sepertinya sholat tahajud ini solusi dari permasalahan yang dialami Rasulullah saat itu. Pertanyaannya Om, apakah kalau diimplementasikan di relate saat sekarang ini,
apakah bisa dijamin bahwa dengan sholat tahajud masalah kita akan selesai? Bisa, karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Kalau engkau yakin dengan tahajudmu masalah ini akan selesai, Allah akan selesaikan. Kalau engkau ragu-ragu, nggak yakin, gimana Allah bisa mengabulkan doamu? Allah mengabulkan doa dari hati yang yakin, bukan hati yang lalai. Berarti sholat tahajud walaupun berkali-kali, kalau hatinya lalai, percuma ya? Kan kalau kita sholat ataupun doa kan harus ada hudurul qalbi, menghadirkan hati. Betul. Kalau sholatnya cuma asal-asalam, situ ngantuk, situ tidur lagi, ya gimana Allah mengabulkan. Tapi kalau engkau yakin Allah mendengar, Allah tahu rintihanmu, tangisanmu, Allah kabulkan. Ud'uuni astajib lakum. Allah mendengarkan doa-doamu. Doalah, Allah akan memperkenankan doamu. Saya mau kasih satu kisah teman-teman semua, supaya teman-teman semangat untuk sholat malam, dan supaya teman-teman semangat untuk memanjatkan doa dengan khusyuk. Itu yang susah tuh. Iya. Rajin sholat malam, gimana caranya? Jadi kan itu sebuah kebiasaan gitu. Jadi karena kita ngerasa kita butuh pertolongan Allah, jadi harus bangun dalam sholat malam itu. Dalam sholat malam atau dalam qiyamul lail, menghidupkan malam, kan teman-teman akan memanjatkan berbagai macam doa. Teman-teman tahu kan bahwa doa itu bisa merubah takdir. Betul. Satu kisah di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang wanita yang sudah bertahun-tahun menikah belum punya anak. Kata wanita ini, ya Nabi Musa, engkau kan bisa bicara sama Allah, bisa berkomunikasi langsung sama Allah. Tolong doakan saya, sampaikan pada Allah, saya mau punya anak. Belasan tahun menikah nggak punya anak. Tolong dong doakan saya, minta sama Allah. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kasihan orang ini sudah belasan tahun menikah belum punya anak. Tolong ya Allah, tolong agar anak ini punya anak. Kata Allah, nggak mungkin, dia ditakdirkan mandul. Memang nggak bisa. Ditakdirkan di Lauhul Mahfuz, ditakdirkan memang dia mandul. Kemudian akhirnya Nabi Musa dengan berat hati menyampaikan, kayaknya engkau agak sulit untuk mendapatkan anak. Seperti itu. Karena itu sudah takdirmu. Sudah takdirmu. Untuk mandul. Betul. Kemudian bertahun-tahun kemudian, tiba-tiba wanita ini muncul lagi di hadapan Nabi Musa alaihissalam dengan membawa anak. Nabi Musa tanya, ini anak siapa? Kan kau ditakdirkannya mandul sama Allah. Kata perempuan ini anak saya. Nabi Musa bingung. Kok bisa? Apa yang kau lakukan sejauh ini? Saya berdoa siang malam tanpa putus asa, setiap saat meminta kemurahan Allah untuk memberikan aku anak. Maka Nabi Musa tanya sama Allah, ya Allah, katanya mandul. Kok bisa punya anak? Kata Allah, bagaimana aku bisa menolak doa dari orang yang setiap saat berdoa kepadaku dengan rintihannya, dengan air matanya meminta, maka dengan doa itu merubah takdirnya. Yang tadinya nggak punya anak jadi punya anak. Jadi manfaatkan waktu qiyamul lail dengan sebaik-baiknya, menangis di hadapan Allah, minta sama Allah sungguh-sungguh, maka Allah akan kabulkan doamu teman-teman semua, dan hidupmu akan baik-baik saja. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, jangan lemah, jangan sedih, sesungguhnya engkau akan dinaikkan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Orang beriman itu nggak lemah, nggak takut, nggak terus-terusan dalam keadaan menangis, nggak. Dia tahu dia punya Allah dan Allah akan menyelesaikannya dengan sholat malammu itu. Masya Allah, ini edukasi dan juga knowledge baru ya buat kita ya, bahwa ternyata sholat tahajud itu bukan sekedar ritual ibadah, di sholat di sepertiga malam dapat pahala segala macam, tapi ternyata harus ada roh hati yang dihadirkan di situ, bukan sekedar gerakan di sepertiga malam ya Om ya. Itu yang harus kita garis bawahi, Masya Allah. Oke, berarti bisa dikatakan ya Om ya, sholat tahajud ini adalah solusi dari semua permasalahan hidup. Iya. Engkau akan menemukan dirimu akan tenang. Siapa yang ngasih ketenangan? Allah. Engkau akan menemukan matamu dalam penjagaan Allah, atau dalam panduan Allah, tanganmu dalam penjagaan dan panduannya Allah, kakimu melangkah dalam panduan dan penjagaannya Allah SWT. Engkau akan rasa kehidupanmu ringan dan semuanya bisa dilewati, semuanya senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja gitu dengan qiyamul lailmu itu. Sehingga saya selalu katakan, kalau engkau tidak qiyamul lail berarti engkau tidak merasa perlu kepada Allah SWT. Kalau engkau tidak sholat malam, tidak sholat tahajud, berarti engkau merasa tidak perlu kepada Allah SWT. Karena sudah dijanjikan bahwa Allah akan menyelesaikan permasalahan, bahwa Allah akan kasih apapun yang kau minta, Allah akan kabulkan semua doa-doamu. Sudah dikasih janji begitu, nggak bangun juga, maka ya merugi ya. Allahu alam. Ya, rugi kita lah. Termasuk golongan orang yang merugi sekali ya. Rugi. Ada waktu 24 jam. Kenapa nggak ada waktu khusus? Kita kan punya waktu khusus sama suami. Kalau yang punya suami ya, ada waktu khusus sama anak. Ada waktu khusus untuk ngurusin diri sendiri. Masa nggak punya waktu khusus sama Tuhan kita selain 5 waktu ya? Betul. Seperti itu. Ya. Edukasi yang luar biasa ya untuk kita semua terkait dengan sholat tahajud. Berkaitan dengan menghidupkan malam.
ibadah di sepertiga malam. Apakah hanya konteksnya sholat tahajud saja? Enggak. Atau mungkin ada ibadah-ibadah lain yang juga diperintahkan oleh Rasulullah mungkin? Iya, tentu saja salah satunya adalah beristighfar di waktu sahur ya. Beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Beda ya di sepertiga malam dengan di waktu-waktu lainnya ya. Afdal, lebih baik ya. Afdal itu Allah turun di langit dunia itu di sepertiga malam terakhir. Allah turun di waktu-waktu sahur. Jadi salah satu perintahnya ya selain kita berdoa adalah banyak beristighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dikatakan waktu terbaik dalam sholat taubat tuh kapan sih? Sholat taubat bisa dilakukan kapanpun, dan kalau sholat taubat bisa dilakukan tiap hari bagus loh. Karena kan tiap hari kita buat dosa. Betul. Jadi jangan tunggu kita buat dosa besar lalu sholat taubat, tiap hari kita buat dosa. Kita nggak ngomong aja, cuman seuzon aja udah masuk dosa ya jatuhnya. Betul, ya. Betul. Jadi ibadah yang bisa dilakukan lagi lainnya adalah banyak beristighfar kepada Allah SWT. Kadang-kadang kalau kita capek, kita bangun gini doang, kemudian kita katakan astagfirullahaladzim, kita tidur lagi, itu juga sudah termasuk dicatat sebagai orang yang menghidupkan malam dengan minta ampun kepada Allah SWT. Minta ampun pada Allah. Ya, beristighfar kepada Allah. Jadi walaupun kan kadang-kadang kita capek kan, kita bangun cuman astagfirullahaladzim ya Allah. Tidur lagi itu sudah dikategorikan sebagai orang yang menghidupkan malam. Jadi dengan ibadah-ibadah. Menghidupkan malam itu tidak hanya konteksnya di sholat tahajud saja, tapi juga beristighfar. Nah, sahabat semua, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita lip mate yang warnanya natural banget, bisa kita pakai sehari-hari dan juga ringan banget di bibir, yaitu Mahatik. Ya, Masya Allah ya, Mahatik ini warnanya cakep-cakep ya. Ini fresh banget kalau di wajah dipakai di bibir ya. Wajah tuh kelihatan lebih segar, lebih fresh. Bagus banget. Ini recommended buat kalian semua yang mau pakai lipstick yang aman, bagus dan juga menyehatkan untuk bibir. Masya Allah. Ada lagi mungkin Om? Dikir-dikir, kemudian mendengarkan berbagai macam ceramah, salawat pada Nabi Muhammad SAW. Menambah ilmu dalam kehidupan ini kan nggak melulu hanya sekedar ibadah-ibadah tanpa ilmu. Jadi mendengarkan ilmu itu termasuk apa? Ya baca buku, kemudian dengar ceramah, atau mungkin belajar. Biasanya yang terbaik tuh belajar di waktu malam ya, ketika kita bisa konsentrasi penuh seperti itu. Beda loh teman-teman sekalian, ketika engkau terbiasa dengan sholat malam, maka engkau akan bangun seharian itu engkau akan rasa cerah, ceria, bersemangat. Beda dengan orang yang selalu kesiangan sholat. Apa perasaannya? Coba teman-teman jujur, kalau teman-teman kesiangan bangun jam 7, jam 8 misalnya, sholat malamnya enggak, sholat subuhnya ketinggalan, pasti di situ ada perasaan sedih, ada perasaan nggak semangat, ada perasaan malas, ada perasaan cemas. Datang dari mana? Karena memang dijanjikan orang-orang yang sholat malam pasti orang-orang yang akan Allah berikan keceriaan, kebahagiaan, ketenangan di dalam hatinya, seperti itu. Berarti banyak ya, menghidupkan malam itu bukan hanya dengan sholat tahajud, istighfar juga bisa, berzikir juga bisa, bahkan membaca kitab suci Al-Quran juga dianjurkan ya. Baca buku-buku yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT itu juga bisa. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW, tentu saja ya, hadis riwayat Tirmidzi, dikatakan, wahai manusia, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan nih kalau kita ingin mendapatkan surga. Kata Rasulullah, sebarkan salam, jalin tali silaturahmi dengan kerabat, berilah makan, sholatlah di waktu malam sedangkan manusia yang lainnya sedang tidur. Tentu kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Jadi 4 ini boleh nih kita jadikan resolusi 2024 ya, untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebarkan salam, banyak mengucapkan salam kepada orang lain yang kau kenal maupun tidak kau kenal. Kemudian berikutnya jalin tali silaturahmi dengan kaum-kaum kerabat, kemudian beri makan. Dan kemudian berikutnya adalah engkau bangun malam. Tahu nggak, 4 hal ini ada loh di bulan Ramadan semuanya. Pertama adalah kita menyebarkan salam di bulan Ramadan. Kita menyebarkan salam itu banyak. Jalin tali silaturahmi. Ini juga banyak nih terjadi di bulan Ramadan. Kita kadang-kadang iftar bareng lah, atau tarawih ketemu sama orang, atau berbagi makanan. Bagi-bagi makanan juga iya kan di bulan Ramadan. Dan kemudian sholat tarawih. Salat malam, tarawih itu bagian dari salat malam, maka orang-orang ini akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Berarti keutamaan menjalankan ibadah salat malam dengan di waktu-waktu lainnya jelas berbeda jauh ya. Karena susah loh Mbak Zada. Istimewa di sepertiga malam. Apalagi kalau dilakukan udah di sepertiga malam di bulan Ramadan. Sudah waktunya istimewa ya kan. Itu sebesar apa keistimewaannya Om? Keajaibannya Masya Allah ya. Ya, kita tahu bahwa di bulan Ramadan amalan dilipat gandakan kan pahala-pahalanya. Jadi tarawih itu termasuk bagian dari sholat malam loh. Jadi jangan ninggalin tarawih. Termasuk bagian sholat malam? Iya dong, kan tarawih dilakukan setelah sholat isya kan. Ya, betul. Gitu. Dan sholat malam ini nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang.
hanya orang-orang soleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingatkan, ketika di malam hari, setan itu membuat 3 ikatan di leher kita. Betul. Makanya kita susah bangun, karena setan itu membuat 3 ikatan di tengkuk kita, di leher bagian belakang. Jadi ketika kita bangun ya, setan akan bilang, malam masih panjang, dingin, kasurmu empuk, udah tidur aja. Tapi kalau kita bangun, maka kita akan terlepas 1 ikatan ya. Ketika kita bangun dan kemudian kita zikir alhamdulillahirabbil alamin misalnya gitu ya, dengan mengucapkan begitu saja sudah terlepas 1 ikatan. Kemudian setelah itu biasanya kalau udah bangun tidur lagi ya. Tapi kalau kita bangun dan kita wudhu, terlepas ikatan yang kedua. Masya Allah. Setelah wudhu baru kita sholat, baru terlepaslah ikatan seluruhnya. Jadi jangan cuman sampai lepas 1 ikatan nih, udah bangun tidur lagi. Diikat lagi sama syaitan ya. Diikat lagi sama syaitan. Seperti itu. Baik, Uma, mungkin ada doa-doa yang bisa dianjurkan ke sahabat Uma nih ya, di sepertiga malam, apa sih selain istighfar, sholawat, amalan-amalan doa yang apapun teman-teman, doa apapun, saya mengatakan dan selalu mengatakan bahwa doa yang terbaik tentu adalah doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Teman-teman doa secara spesifik, teman-teman mau apa? Teman-teman mau, kalau saya pribadi, kalau saya boleh berbagi, yang nggak pernah saya lupain adalah doa orang tua pastinya kan. Orang tua yang sudah tiada, itu kan menunggu doa-doa kita. Kan kalau kita mau berbakti pada orang tua yang telah tiada, salah satunya adalah beristighfar untuknya. Minta ampun dan doa untuknya. Jadi jangan lupa untuk doakan orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-teman udah hafal. Mau doa untuk anak, udah diajarin dalam Quran, As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Mau doa untuk pasangan supaya jadi penyejuk hati. Kadang-kadang pasangan ini orang yang paling kita cintai tapi paling berpotensi menyakiti hati kita juga, gitu kan. Kadang-kadang kalau kita terlalu cinta, dia yang paling bisa nyakitin kita juga. Doa dalam surah Al-Furqan 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mau doa apa lagi? Doa mau istiqomah ya Allah. Doanya apa? Banyak dalam Quran, banyak dalam hadis. Kata Rasulullah, kalau mau istiqomah doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi bagi kita penting untuk menghafalkan beberapa doa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, karena itu doa-doa yang afdal, doa-doa yang terbaik. Dan minta secara spesifik. Jangan bilang gini, ya Allah, pokoknya Engkau tahu deh apapun yang aku mau, yang aku butuhkan Engkau tahu, kabulin deh ya Allah, apa aja terserah gitu. Jangan doa secara spesifik, doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu berpotensi untuk doamu didengarkan oleh Allah SWT. Gitu. Satu lagi nih Uma, biasanya kalau di sepertiga malam dalam sholat tahajud itu kan ada 2 golongan doa ya. Ada doa mengadu, memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, mengadukan permasalahannya. Ada golongan doa yang hanya memuji Allah. Contoh cuma subhanallah, ya alhamdulillah. Pokoknya dia itu isinya cuma memuji Allah. Pertanyaannya, lebih bagus mana? Doa yang mengadu, menceritakan permasalahan kita sampai kita menangis kepada Allah, atau yang memuji Allah? Itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau bisa bangun malamnya itu jangan 5 menit sebelum subuh. Karena waktunya pendek banget. Nggak dapat 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat ntar nggak bisa zikirnya, nggak bisa mengadunya. Karena kalau kita mau doa-doa kita dikabulkan oleh Allah itu ada adab-adabnya. Adab-adabnya itu apa? Adab-adabnya adalah puji-puji Allah dulu. Itu bagian dari adab. Jadi kita nggak bisa langsung minta sama Allah gitu aja. Bahkan ulama mengatakan kamu itu kalau mau minta sama Allah kayak bocah lagi minta sesuatu sama orang tuanya. Dirayu dulu. Mereka minta, rayu dulu. Kalau nggak dikasih apa nangis? Kalau nggak dikasih juga nangis sampai dapat. Sama ya, dengan kan? Allah juga begitu. Betul. Ya. Jadi kalau mau ngelihat anak kecil, belajar dari anak kecil, belajar gimana ketika dia nangis minta sesuatu. Dia nggak akan berhenti sebelum dia dapatkan apa yang dia inginkan. Itu tangisan anak kecil, tangisan bocah. Itu pula yang harusnya ada pada diri kita. Menangis semampu yang kau bisa sampai akhirnya Allah mengabulkan doamu. Tadi Mas Zeda bilang, yang afdal yang mana nih? Apakah kita memuji-muji Allah ataukah kita menangis? Itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Puji-puji Allah dulu, kemudian adukanlah semua permasalahanmu. Puji Allah, salawat kepada Nabi, beristighfar, mengingat dosa-dosamu, lalu kau minta kepada Allah SWT. Itu adab-adab dalam berdoa. Dengan begitu, sudahlah dalam kondisi yang terbaik, di waktu yang terbaik. Mudah-mudahan doamu didengarkan oleh Allah. Ini edukasi juga baru nih ya, buat saya pribadi, buat sahabat Uma juga. Kadang kita kalau doa di sepertiga malam, mintanya langsung dikabulin, marah-marah sama Allah. Ya Allah, kenapa kau beri aku ujian begitu berat? Tapi lupa memuji Allah, adabnya nggak ada ya. Ini yang harus digarisbawahi ya, ilmu baru nih dari Uma.
adab dalam meminta, memuji Allah terlebih dahulu dengan kalimat-kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang paling dicintai Allah ya Ummah, ya, betul boleh ya? zikir apapun. Ya, baru setelah itu kita meminta kepada Allah. Itu Ingat ya, adab. mintanya seperti tangisannya bocah kepada orang tuanya. Allah suka ya ya? Allah suka, bahkan dikatakan kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis di hadapan Allah. Gimana tuh pura-pura nangis? Pura-pura nangis. Kejadiannya sama kayak saya. Contoh. Nih, saya mau cerita sedikit ya. Jadi orang yang bisa menangis itu orang yang Allah sudah lembutkan hatinya. Sehingga dia bisa menangis. Dalam surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza zakarallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah kuatlah iman mereka dan hanya kepada Tuhanmu mereka bertawakal. Jadi ciri orang beriman, ciri orang yang hatinya sudah tersentuh dengan keimanan kepada Allah, dia pasti akan mudah bergetar dan mudah menangis. Tapi nggak semua orang punya hati selembut itu. Betul. Makanya ulama mengatakan kalau nggak bisa nangis karena hatimu keras, karena banyak maksiat, karena masih banyak dosa, nggak tersentuh dengan ayat-ayat Quran yang sudah engkau baca atau dibacakan oleh orang lain, pura-pura nangis. Dengan begitu engkau akan berlatih lama-lama melembutkan hatimu. Contoh, saya dulu adalah orang yang keras hatinya. Ketika orang lain imam membacakan surah Ar-Rahman, semua orang nangis, saya tuh bingung kenapa sih orang-orang pada nangis gitu. Kok nggak ada terasa ya di dada saya sama sekali ya? Kenapa sih mereka berlebihan banget nangis gitu? Dulu begitu. Sampai akhirnya saya pura-pura nangis sama Allah dengan cara lama-lama jadi, kenapa sih nggak bisa nangis? Kok nggak bisa nangis? Akhirnya saya jadi nangis karena saya nggak bisa nangis. Saya nangis karena saya ngerasa hati saya yang begitu keras. Jadi diawali dengan memaksakan diri menangis atau pura-pura menangis, lama-lama jadi Allah lembutkan hati itu. Allah suka dengan tangisan kita. Masya Allah, itulah kenapa kadang Allah tuh memberikan ujian yang berat kepada manusia baru inget ya sama Allah sepertiga malam. Jangan sampai kita nunggu diuji berat dulu baru lakukan sholat sepertiga malam ya Om ya. Karena kalau bisa dari sekarang. Betul, di padang mahsyar itu salah satu yang akan dinaungi oleh Allah adalah mata yang terus mengalir karena rindu dan takut pada Allah. Masya Allah, berarti di sini kesimpulannya yang bisa kita rangkum adalah sholat atau ibadah di sepertiga malam itu tidak hanya sekedar ritual atau ibadah semata untuk berdoa kepada Allah, tapi juga merupakan solusi dari segala permasalahan hidup yang kita alami. Demikian catatan Ummah kali ini. Terima kasih banyak Ustazah Ummah Augustina Dewi atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Ummah semuanya. Demikian saya Zeda Salim, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.